Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang monitor di pergerakan XAU, yang pagi ini sedang di depan layar monitor pergerakan emas dan mencoba untuk membuat satu simulasi perencanaan trading untuk satu hari ke depan. Pagi ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana perkembangan terakhir dari harga emas ini. Kita mulai dari satu hari kemarin, ya. Satu hari kemarin, perhatikan ada naik sedikit, mencoba untuk naik sedikit, tetapi terbentur oleh area resisten. Kemudian kembali pullback, ya, ada koreksi, kemudian ini retest, kemudian pullback melewati supportnya, ya. Ini sudah cukup kuat melewati supportnya, dan kemudian lanjut turun. Kalau kita tarik garis, ya, garis bantunya kira-kira seperti ini, kemudian mencoba kembali naik, mencoba kembali retest, dan akhirnya terbentur lagi. Sekarang di posisi levelnya berada di area supportnya, mulai ditolak ke atas. Dua candle pertama sudah ditutup dengan posisi dominan warna hijau. Itu artinya berada di level supportnya sudah berat untuk melanjutkan di sesi awal ini, sehingga berpotensi akan naik lagi. Ya, tentu nanti diuji lagi di levelnya di sini, diuji di levelnya di sana. Kemudian kalau kita menempatkan entry buy kita, apakah berpotensi, ya? Oke, kita bisa menempatkan buy stop walaupun berdekatan dengan levelnya, setidaknya masih dapat kalau kita hanya butuh 200 hingga 300 mendekati level resistennya, sehingga di 1767 kita bisa menempatkan buy stopnya. Kita bisa menempatkan di sana buy stopnya, tentu dengan kehati-hatian mendekati resisten untuk targetnya. Buy stop kita tempatkan di 1767 titik sekian, ya. 1767 1767.37, ya, banyak tujuhnya. Targetnya di area resisten, ya. Kemudian ketika nanti break bergerak lebih kuat lagi, kita coba untuk memanfaatkan area eh, pembalikan. Kita coba untuk melihat bagaimana ketika nanti masih bergerak naik. Di sisi atas ini ada resisten yang kuat, di sana. Saya ambil di resistennya di sana.
Kemudian kita coba ukur jaraknya. Oke, ini cukup tinggi ya. Kemudian coba kita bandingkan dengan 1 hari kemarin. Ya, ini adalah 1 hari kemarin pergerakan range hariannya. Kalau kita tarik ke bawah, ya mendekati level psikologis yang di atas atau resistennya. Sehingga kita menempatkan posisi limit sell di sini di 1782.29. Nah, sementara yang di tengah kita bisa memanfaatkan sebelumnya. Kita bisa memanfaatkan sebelumnya untuk koreksinya. Kita bisa manfaatkan sebelumnya ini untuk wilayah koreksi kecil ya. Ya, kita bisa menempatkan untuk sell limit di sini. Sell limit di 1775.15. Sekali lagi koreksi berbeda dengan reversal, ini bisa jadi nanti hanya memantul sebentar ketika tersentuh kemudian memantul, dan perhatikan ketika memantul pertama dia sudah mulai balik lagi ke atas, maka hati-hati ya, karena itu segera kita exit di selnya karena berpotensi akan terus bergerak naik mendekati puncaknya. Kemudian di sisi bawah ya kita lihat dari sisi bawah, kita lihat dulu ya, kita perkecil. Nah, dari sisi bawah ada benturan juga di bawah ya. Ini ada support yang kuat di sana. Sebelum mengarah ke support, kita coba perhatikan dan bisa manfaatkan peluang kecilnya. Di sini ada level psikologisnya. Kemudian kita taruh di bawahnya. Kita taruh di bawahnya dan kita bisa tempatkan untuk sell stopnya ya. Sell stop di 1758.44. Kemudian kita perkecil, kita lihat sisi sebelah kiri apakah ada level penting di sana. Ya, ternyata levelnya ada di support yang saya garis di bawah. Sehingga sell stop ini target terdekatnya ada di 1754. Sell stop target terdekatnya di 1754. Apakah di wilayah ini nanti akan memantul ya? Belum tentu juga. Hanya saja karena di wilayah level psikologis yang cukup kuat ini, berada di supportnya ini, ada potensi akan ada penolakan ya, akan ada benturan di sana. Meskipun nanti pada akhirnya kembali turun, artinya ya kalau kita bisa manfaatkan peluang yang ada, maka segera exit. Ya, diingat ini kalau dari titik tertinggi sekarang dengan eh, levelnya ini hanya sekitar 1500-an ya, sehingga masih cukup berpotensi berlanjut ya, range harian masih cukup eh, untuk lanjut lagi. Kemudian di bawah lagi ya, kita coba lihat di bawah lagi ada level
yang cukup kuatnya. Oke, sambil kita perhatikan eh, range hariannya ya. Kita coba tarik, untuk range hariannya ya. Sampai di mana? Oke, kita coba tarik dari ujung tertinggi ke terendahnya. Ya, kira-kira ternyata mendekati support di 17.46. Berada di supportnya 17.46 ini. Sehingga sekali lagi nanti kita bisa melihat di wilayah ini apakah nanti ada penolakan, apakah ada loss momentum, dan apakah mulai ada tanda-tanda market itu akan mulai berubah warna. Sehingga bisa saja kita memanfaatkan buy limit di sini 17.46, sekian ini ya. Bisa saja kita manfaatkan buy limitnya. Atau kita bisa menempatkan yang tadi sudah kita tempatkan ya. Kita coba agak naikkan sedikit ya. Ya. Kita bisa manfaatkan untuk koreksi ya. Bahkan bisa jadi akan reversal di sana. Sehingga kita manfaatkan dengan buy limit di 17.47. Kita bisa mencoba nanti dengan buy limit di 17.47.55. Ini kalau kita membuat satu pending order. Kalau kita mengikuti perkembangannya nantinya, maka diamati di puncak ini, di wilayah harga ini, apakah ada tanda-tanda market itu akan berbalik. Apa tanda-tanda marketnya berbalik? Sudah banyak kita sampaikan ya. Satu diantaranya adalah adanya penolakan, adanya loss momentum ya, adanya perubahan warna yang mulai berjajar di sana. Sehingga itu bisa menjadi bagian dari tanda-tanda market akan berubah arah dari turun menjadi naik. Oke, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan teman-teman semuanya. Jangan dijadikan ini sebagai bahan utama untuk kita entry, setidaknya sebagai pembanding saja. Tetap kita menggunakan strategi kita sendiri, menggunakan trading plan kita sendiri. Namun demikian tidak ada salahnya kita melihat orang lain, tidak ada salahnya kita banyak membaca, banyak melihat, sehingga banyak referensi yang ada di kepala kita untuk memutuskan apakah rencana yang saya buat cukup beralasan atau tidak ya. Jangan ditelan mentah-mentah, ketika nanti sell tersentuh ternyata balik ke atas, jadi menyalahkan analisa. Sekali lagi, analisa yang paling tepat adalah analisa yang sesuai dengan gaya kita, sesuai dengan strategi kita, dan sesuai dengan style kita. Tidak yang pasti, tidak yang paling benar, tidak ada yang paling valid. Ya, karena itu saya selalu menekankan kuasai risk management dengan baik, kuasai recovery dengan baik, sehingga market bergerak naik atau turun, analisa kita benar atau salah tidak menjadi masalah karena kita sudah siap semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan profit konsisten termasuk hari ini. Sampai ketemu di lain waktu, update selalu kondisi marketnya. Bagi teman-teman yang ada di kelas, mohon maaf kalau belum bisa maksimal kita di kelasnya karena sekali lagi keterbatasan untuk menyampaikan ya, ada kendala di
tenggorokan ya mungkin kalau cuma 15 menit 10 menit masih bisa, tapi kalau dalam hitungan jam lebih dari 1 jam tentu eh, membuat suaranya bisa kurang maksimum di sana ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.